kejadian di Karo yang kebetulan profesinya jurnalis maupun kasus-kasus kekerasan yang dialami wartawan, ya tentu saya sebagai Ketua Dewan Pers mengecam tindakan ini. Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi pembakaran rumah wartawan Tribata TV langsung di lokasi kejadian. Rekonstruksi menghadirkan para saksi dan tersangka yang melakukan pembakaran rumah Sempurna Pasaribu selaku wartawan Tribata TV. Dari rekonstruksi, penyidik dapat menarik dugaan sementara untuk melihat unsur-unsur kesengajaan yang ada dalam kasus tersebut. Kasus pembakaran rumah wartawan yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu itu berhasil diungkap polisi. Pelaku mengaku kesal lantaran merasa diperas oleh korban yang selalu meminta uang setoran judi dan narkoba. Sementara itu, keluarga wartawan Tribata Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Putri sulung Sempurna Pasaribu melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD dalam kasus pembakaran rumah orang tuanya. Hal tersebut langsung mendapatkan respon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Pemirsa, kasus kekerasan kepada wartawan masih saja terjadi dan angkanya cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun sudah dilindungi oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ternyata kekerasan masih menghantui profesi wartawan. Kasus yang pertama adalah kasus Riko Sempurna Pasaribu yang ternyata tidak hanya menjadikan Riko sebagai korbannya, namun juga istri, anak, dan juga cucunya. Hal ini terjadi karena diduga liputan yang diambil oleh dia terkait dengan perjudian yang terjadi di dekat rumahnya. Selanjutnya, kekerasan kepada wartawan terjadi ketika sedang sidang putusan Syahrul Yassin Limpo, di mana wartawan yang meliput mendapat tindakan kekerasan dari oknum yang diduga ormas pendukung SYL. Apakah ini akan terus terjadi bagi kami, para jurnalis dan mereka yang bertugas untuk meliput? Kita akan membahasnya kali ini bersama Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu, bersama saya Samuel Purba. Halo Ibu. Halo juga, selamat siang Mas Em. Selamat siang Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, semoga Mas Em juga gitu ya, sehat ya. Itu yang penting soalnya. Betul. Ya. Bu, ini apa nih? sebenarnya saya ingin langsung bertanya terkait dengan beberapa hal kekerasan terhadap wartawan, tapi saya ingin tanya dulu, sesibuk apa Ibu Nini akhir-akhir ini? Iya, kalau ditanya kesibukan daily pasti ada lah ya. Sebagai Ketua Dewan Pers, apakah itu terkait dengan pendidikan pada wartawan, terkait dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, ya karena kan pers ini di Undang-Undang 40 itu memberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dengan self-regulation bersama dengan konstituen. Jadi ya lumayan gitu ya. Yang lebih lumayan lagi memerlukan perhatian itu adalah soal pengaduan. Pengaduan itu kan ada dua itu, pengaduan terkait pemberitaan dan pengaduan terkait dengan kawan-kawan jurnalis yang potensial mengalami kekerasan atau yang sudah mengalami kekerasan, dan itu selain mereka melapor pada perusahaan, pada konstituen organisasi mereka menginduk, tapi juga mereka akan melapor ke Dewan Pers. Itu tuh pemberitaan tuh dalam arti konten yang diberitakan. Konten yang diberitakan kan sebetulnya kalau di undang-undang itu dalam menjalankan prinsip demokratis itu kan para pihak harus dibuat setara antara yang memberitakan dengan user yang diberitakan. Nah, ketika berita itu oleh kawan-kawan misalnya tidak
mengandung 6W1H lah kira-kira, nggak akurat, Yeah. nggak cover both side. Yeah. Gitu. Lalu pihak itu merasa Dirugikan, kok tulisannya gitu. begini, aku dirugikan nih gitu. Yeah, yeah. Mereka sebetulnya bisa langsung minta hak jawab. Itu dalam konteks demokratis harus diperlakukan sama. Nah, terkadang pihak media tidak langsung merespon dengan memberikan hak jawab, dan mereka yang kesulitan mendapatkan hak jawab itu lapornya ke kami. Oh, Gitu. begitu. Meskipun ada juga pihak-pihak yang kadang keberatan tuh nggak lapor ke kami, tapi langsung lapor ke polisi. Kita duduk yuk. Yuk, ayo, Kelamaan nih boleh, kalau iya, berdiri. betul-betul. Saya juga tadi mau nanya, ada tempat nggak sih Bu sebenarnya buat duduk? Ayo, Nah, bisa ada lah. sampai Pokoknya lagi. sesederhana yang kami Baik, punya baik, ada. baik. Nah, ya. Yuk, silakan Mas Sem. Yuk. Ibu, melihat terkait dengan kekerasan yang memang masih marak terjadi sama jurnalis. Kalau kita mau bahas case by case dulu aja lah. Memang yang lagi ramai ini ada yang di Karo satu lagi memang yang di Jakarta. Memang di daerah mungkin masih banyak. Itu mungkin akan bisa kita bahas sembari kita ngobrol. Soal yang di Karo dulu, Ibu. Apa yang memang pertama kali Ibu pikirkan terkait dengan hal tersebut? Setiap bentuk kekerasan, apakah itu kepada wartawan ataupun profesi yang lain, tidak boleh dilakukan. Itu prinsip, karena manusia itu kan punya martabat ya. Jadi sejak lahir dia punya martabat, dan martabat itu dilindungi oleh negara. Siapa negara? Ya ada pemerintah, ada masyarakat sipil, ada aparat penegak hukum, dan masyarakat harus menghargai martabat itu. Maka sebenarnya tidak boleh ada kekerasan, mau fisik, mau seksual, mau ekonomi, mau psikologis. Nah, kejadian di Karo yang kebetulan profesinya jurnalis maupun kasus-kasus kekerasan yang dialami wartawan, ya tentu saya sebagai Ketua Dewan Pers mengecam tindakan ini. Di tahun 2023 itu jumlahnya hampir 620 loh kasus kekerasan terhadap wartawan selama 1 tahun, dan sekarang ini rata-rata sepanjang sampai bulan Juni ini juga cukup tinggi angkanya gitu, sekitar ada 28 kasus sekarang ini gitu. Jadi sepanjang 5 tahun di 2023, 21 sampai 2023, 3 tahun ya, itu ada sekitar 600. Nah, ini tentu kita ingin, mari kita hargai kemerdekaan pers yang memang sudah dijamin di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Apa yang dijamin? Kesejahteraan wartawan. Apa sih kesejahteraan? Jangan dipikir kesejahteraan itu cuma uang rokoknya, uang kesehatannya, gajinya, ya. Tapi termasuk yang paling perlu diperhatikan adalah jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya. Kalau merdeka itu ya merdeka dalam mencari, mengolah, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan. Wartawan diberi ruang untuk memberikan jawaban atas hak masyarakat yang ingin tahu terhadap bagaimana sebuah pembangunan itu direncanakan, bagaimana sebuah pembangunan itu dibuat, dilaksanakan. Right to know yang dijamin dalam undang-undang itu diwakili oleh media, diwakili oleh pers untuk ngorek-ngorek itu loh, nyari beritanya, nyimpan beritanya. Makanya kalau ada yang nyari berita diintimidasi, ya kan? Nyari berita dihalang-halangi, dihambat, apalagi sampai dirusak alat kerjanya, lalu ketika diberitakan nggak sesuai dengan yang diharapkan prosesnya, lalu marah-marah, pakai jotos, apalagi bakar seperti yang di Karo, ya tentu saya mengecam keras. Nggak boleh itu. Siapapun dia pelakunya, mau aparat, mau masyarakat sipil, mau dia siapapun lah gitu. Karena tadi basisnya adalah human. Terkait dengan yang di Karo sendiri, Bu, waktu itu begitu tahu apakah Dewan Pers langsung mengirim tim untuk menginvestigasi kah atau seperti apa, Bu? Ya, itu kan kejadiannya malam hari ya, dan kami baru memperoleh informasi pagi, maka Dewan Pers itu sejak tahun 2021
sudah membentuk Satgas Kekerasan terhadap jurnalis. Satuan tugas ini untuk mengakomodasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan jurnalis kalau mengalami kekerasan di saat menjalankan tugasnya. Nah, Satgas ini juga sudah membuat MOU dengan institusi kepolisian. Nah, dalam konteks ini sama yang kami lakukan, Satgas ini kan orang-orang yang di dalamnya terdiri dari anggota konstituen Dewan Pers dari organisasi jurnalis. Di situ ada teman-teman AJI, ada teman PWI, ada IJTI, ada PFI gitu ya. Lalu kami meminta kawan-kawan terutama yang ada di Sumatera Utara untuk ini mencari informasi kebenaran dari informasi yang beredar. Benar nggak sih ada kejadian itu? Kalau ada kejadian seperti apa? Dan waktu itu kan beragam ya informasinya. Satu ini dibunuh begitu ya, tapi yang kedua dibakar, bukan dibakar bahasanya, ini dibakar. Tapi yang kemudian kedua adalah mengatakan ini kecelakaan karena kebetulan yang bersangkutan menjual bensin gitu. Nah, itulah kemudian saya Dewan Pers ya, saya dan teman-teman anggota berembuk apa ini yang kita lakukan setelah teman-teman memastikan bahwa memang ada fakta terjadinya kebakaran. Tapi apakah dibakar atau karena bensin itu kami kan tidak memiliki kapasitas. Yang kedua, kami mendapatkan informasi betul dia adalah wartawan ya, yang kami dengan bekal itu lalu kita mengeluarkan konferensi pers. Di dalam konferensi pers itu ada 3 hal yang disampaikan oleh Dewan Pers. Yang pertama tentu kami mengecam keras tindakan ini. Yang kedua, minta respon dari aparat keamanan, dalam hari ini institusi kepolisian, untuk cepat mengungkap kasus ini gitu. Apakah ada keterkaitan antara pemberitaan yang informasinya dilakukan oleh korban gitu ya, 3 kali menulis tentang perjudian gitu, dan setelah penulisan itu informasinya dia mendapatkan ancaman gitu. Apakah ada hubungannya itu? Dan itu tugas dari kepolisian. Yang kedua, untuk memperkuat argumentasi apakah ini dibunuh atau kecelakaan, kami mendorong kepolisian untuk segera melakukan 2 uji. Satu, lab forensik pada tubuh dan lokasi gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena ini dimensinya adalah soal pemenuhan hak asasi manusia gitu ya. Karena setiap orang kan nggak boleh dibunuh seperti yang tadi saya bilang, maka kami minta ada, selain kepolisian, kami minta supaya Komnas HAM membentuk tim independen untuk melihat ya apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi pemicu, siapa pelakunya begitu ya, karena belajar dari berbagai kasus peristiwa-peristiwa seperti ini biasanya tidak tunggal pelakunya. Dan yang penting adalah bisa ditemukan mens reanya, motifnya apa, apakah ada keterhubungan dengan si pemberitaan atau tidak, itu kedua. Yang ketiga, kami juga meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban gitu ya, untuk melindungi terutama kawan-kawan jurnalis yang terkait langsung maupun tidak terkait langsung yang potensial dijadikan saksi dalam membuka kasus ini gitu ya. Jadi supaya kita hindari intimidasi dari pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini dibuka kayak gitu ya, atau pada keluarga korban yang karena masih ada yang hidup ya, supaya memang negara hadir memberikan perlindungan. Dan yang tidak salah satu, jadi 4 nih, nggak 3 nih. Ada satu lagi yang saya minta adalah karena beredar berita, informasi ya, bukan berita dalam artian apa, saya tidak bisa memastikan itu
sudah konfirmasi kepada pihak atau belum adalah kami minta kepada TNI untuk memeriksa secara internal nama yang sudah beredar bahwa dia terlibat dalam kasus ini. Jadi ada 4 hal itu yang kami minta di dalam konferensi pers. Itu yang kami lakukan. Oke, memang kalau nggak salah memang kan kawan-kawan juga menemani anak korban kalau nggak salah memang ke Propam kalau nggak salah terakhir yang memang untuk melaporkan baru minggu itu, kemarin kan. Sampai saat ini ada perkembangannya nggak sih Bu terkait hal tersebut? Karena memang yang kita tahu adalah 3 tersangka yang memang sudah ditahan oleh pihak kepolisian, tapi memang belum ada dugaan terkait dengan keterlibatan anggota seperti itu. Kira-kira apakah perlindungan kepada korban tadi dalam hal ini adalah anak korban akan terus dilakukan oleh Dewan Pers sendiri? Gini, saya coba mengkaitkan puzzle satu dengan yang lain ya. Kalau konteks LPSK sudah turun memberikan perlindungan termasuk pada korban begitu ya. Tentu saya hari ini belum dapat update ya, karena sebelumnya memang LPSK karena mengikuti prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Korban dan orang-orang yang potensial dijadikan saksi itu mendapatkan perlindungan secara mandiri dari kawan-kawan organisasi wartawan. Itu satu. Yang kedua, memang Polda sudah mengeluarkan rilis ya dan konferensi pers awalnya menetapkan 2 tersangka, lalu menambah lagi 1 tersangka. Nah, tapi dari 3 orang yang tetapkan sebagai tersangka itu belum ada penjelasan apa motif. Ya memang kalau dilihat dari CCTV benar tuh dia bakar misalnya saya juga belum bisa ngelihat langsung kan. Betul dia terlihat melakukan pembakaran. Pertanyaannya adalah kapan tepatnya dia membakar, dengan cara apa dan kenapa dia melakukan pembakaran. Kenapanya ini loh yang penting. Apa hubungan dia dengan. Nah itu yang saya kira penting sehingga kami nanti bisa lebih clear di mana mendudukkan peran Dewan Pers dan profesi wartawan ini, karena memang harus diakui sampai dengan saat ini karena profesi wartawan dan profesi perusahaan pers itu kan profesi yang sangat terbuka ya di Undang-Undang 40. Semua orang bisa jadi wartawan, bahkan kadang mengatasnamakan wartawan, mengatasnamakan dirinya wartawan asal pegang handphone, bikin nini.com, jadi lalu kemana-mana. Belum tentu dia wartawan yang kenapa? Karena wartawan itu dia harus minimal bergabung pada perusahaan pers ya. Ada organisasi yang menaungi ya, organisasi perusahaan pers dan atau organisasi wartawan atau dia bergabung dalam perusahaan pers yang mana kan begitu. Kalaupun dia dari freelance kan ketahuan dia kemana. Nah, dan mereka ini bagian dari mekanisme perlindungan kan begitu. Nah, sehingga kami kalau sudah nanti dapat informasi lebih komprehensif gitu ya, apa sih niatnya orang ini gitu, sehingga kami jadi tahu. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, karena profesi wartawan itu sangat terbuka gitu ya. Terkadang profesi ini tidak profesi yang tunggal. Ada yang wartawan tapi sambil dagang gitu. Boleh soalnya itu dilakukan sambil apa, kecuali yang memang tidak boleh misalnya jadi wartawan tapi jadi camat. Pejabat publik itu nggak boleh gitu. Tapi masih banyak yang abu-abu gitu ya. Dan kami Dewan Pers itu selalu meminta kepada kawan-kawan jurnalis misalnya kalau ini kan kayak sekarang nih menjelang pilkada nih ya, misalnya dia jadi kontestan, ya mundurlah jadi wartawan supaya kita jelas nih. Biar clear lah ya. Clear, atau kemarin jadi caleg, ya mundurlah. Atau jadi tim sukses, mundurlah gitu supaya lebih mudah bagi kita. Ya tidak pengen ada masalah, tapi ketika ada masalah kita jadi tahu garis batasnya gitu, apakah dia sedang menjalankan profesinya sebagai wartawan atau tidak. Nah, balik ke kasus ini juga begitu, mudah-mudahan kepolisian segera bisa
mengungkapkan motif dari orang-orang yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Apa motifnya, kenapa dia membakar, kenapa jam itu, dan kenapa kepada keluarga itu, dan kenapa dibakar, dan lain. Membunuh kan macam-macam, kenapa dibakar, itu semua kan harus dibuka ya. Nah, kenapa dibuka? Informasi ini kan sudah beredar, supaya satu, masyarakat tidak takut. Teman-teman yang sekarang berprofesi wartawan dalam menjalankan tugasnya juga nggak khawatir, takut, deg-degan kan gitu. Dan ada kepastian hukum gitu kan, karena ini udah proses hukum. Oke, tapi sebenarnya seharusnya ketika memang seorang wartawan mendapatkan ancaman seperti itu ya Bu, apakah memang sebenarnya pihak perusahaan tempat dia bernaung itu bisa membantu dia dalam melindungi dia atau tidak? Tahan dulu Bu. Ya baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan diskusi kita dengan Ibu Ninik usai jeda. Tetaplah bersama kami di One on One.